Lukas 12 ayat ke-8, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat Allah. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Gereja Kristen Jawa di Bandung. Pada kali ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang Lukas 12 ayat 8 ini. Di tengah pandemi yang masih kita rasakan pengaruhnya dalam kehidupan kita, bagaimana seharusnya kita merayakan Natal, dan bukan cuma merayakan Natal, tapi menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai Raja di dunia ini. Nah, satu kali ada seorang pria paruh baya yang baru pulang dari pekerjaannya. Seperti biasa, dia seorang komuter, jadi dia pulang ke rumahnya menggunakan kereta api, KRL. Di kantor dia jalan gontai menuju stasiun, dia membeli tiket kereta api dan dia mulai menunggu kereta api yang akan membawa dia pulang ke rumahnya. Pada hari itu dia merasa hidupnya kacau sekali, dia merasa tidak layak. Ketika akan memperingati Natal pada tahun ini, dia merasa bahwa dia tidak pantas dan tidak layak. Dia masuk kereta itu dan duduk dalam kereta. Di sebelahnya ada seorang wanita dan seorang anak duduk bersama-sama dengan dia. Sepanjang perjalanan, dia berdoa, dia bergumul dengan kehidupannya yang rasanya tidak layak ini untuk menyambut Natal. Dia berkali-kali menyebut nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Minta ampun pada Yesus dalam doanya, sambil bergumam, tidak terlalu kencang. Dia terus berdoa, dan tanpa dia sadari, ibu di sebelah itu mulai memperhatikan dia. Dan ternyata ibu ini merasa terganggu dengan sikap doa bapak ini. Dan kemudian ibu ini mulai berkata, "Hei Bapak, jangan mengganggu. Doa, kata-kata yang Bapak ucapkan itu sangat mengganggu sekali bagi saya dan anak saya." Si bapak itu bilang, "Mohon maaf Ibu, mohon maaf kalau saya mengganggu, tapi izinkan saya menyelesaikan doa saya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau itu mengganggu." Masih ibu ini mendengar bapak itu minta maaf, bukan semakin reda, dia maka semakin marah. "Kalau kamu mau berdoa, cari tempat kursi yang lain saja. Saya ingin tenang. Gak usah kamu bawa-bawa nama Tuhan Yesus, menyembah-nyembah orang mati itu. Lebih baik kamu cari tempat duduk lain." Tapi si bapak itu tidak bisa pergi karena kereta cukup penuh dan si ibu itu hanya bergumam. Lalu si bapak itu kemudian mengeluarkan kalung salibnya dan kembali berdoa, menyesali dosa-dosanya dan berharap Tuhan mau mengampuni dia dan melayakan dia menyambut Natal pada tahun ini. Melihat si bapak itu mengeluarkan salib itu, si ibu itu semakin marah dia. Dia lempar salib itu. Dan dia berkata, "Untuk apa kamu berdoa pada orang mati? Sudah, jangan mengganggu kami." Pria itu kemudian mengambil kalung itu dan dia kemudian menyelesaikan doanya. Masih ibu semakin marah. Pada saat si ibu itu semakin marah, tiba-tiba anaknya berkata, "Mama, sudah cukup. Berhentilah memarahi bapak itu. Orang itu utusan Tuhan.
Ketika anak itu berbicara seperti itu, si ibu tiba-tiba terdiam. Dia terkejut, dia menangis. Dia peluk anaknya, dia menangis. Nah, sang bapak ini bingung. Kenapa engkau menangis, ibu? Ibu ini bilang bahwa anaknya ini sejak kecil tidak bisa bicara. Ini mujizat. Anakku bisa bicara. Nah, terima kasih untuk doa yang Bapak sampaikan. Dan mohon maaf jika saya memiliki sikap yang tidak layak. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan. Nah, seringkali dalam kehidupan kita tuh banyak orang membenci kita karena iman kita. Nah, kisah yang baru saja kita dengar mungkin adalah kisah fiktif. Tapi itu mengajarkan kepada kita bahwa selama kita meyakini iman kita dan kita memperhatikan iman itu dengan tidak ada tujuan mengganggu orang lain, kerjakan imanmu. Sebenarnya saat ini kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali dan menyambut perayaan Natal di tahun 2020 ini dengan segala macam dinamikanya. Kerjakan iman. Jangan menyerah. Tuhan beserta dengan kita. Dan bila kita menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan, di tengah pandemi seperti ini kita boleh merayakan Natal sesuai dengan kehendak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama kita dan mempraktikkan iman kita, khususnya mengasihi sesama dalam kehidupan kita. Selamat Natal, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Maranatha.